Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Oke. Pagi ini kita akan membahas materi mengenai interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena ia memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencari tujuan bersama. Kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Nah, selanjutnya yaitu mengenai contoh-contoh dari gambar interaksi sosial. Yang pertama yaitu contoh interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu, lalu individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya yaitu mengenai syarat interaksi sosial. Apa aja sih syarat dari interaksi sosial? Nah, syarat terjadinya interaksi sosial ada dua. Yang pertama yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Tanpa adanya dua syarat tersebut, maka interaksi sosial tidak dapat terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa aja sih bentuk-bentuk interaksi sosial itu? Nah, interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal tersebut terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang pertama yaitu proses interaksi sosial yang terjadi secara asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Yang pertama yaitu kerjasama, sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Seperti contoh yaitu gotong royong. Dan yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi menunjukkan pada usaha manusia untuk meredakan adanya pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kesestabilan, seperti contoh toleransi kehidupan dalam beragama. Dan yang ketiga, asimilasi. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contohnya yaitu orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Yang kedua yaitu proses yang disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Yang pertama yaitu kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu, seperti contoh kesuksesan, gelar, juara, hadiah, dan piala. Yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Contohnya yaitu organisasi OSIS di sekolah kalian memiliki suatu rencana, namun kelas kalian kurang setuju dengan rencana tersebut sehingga menimbulkan adanya rasa tidak suka namun disembunyikan atau tidak diungkapkan. Dan yang ketiga yaitu pertentangan atau konflik. Pertentangan disebabkan oleh adanya perbedaan antara individu, kebudayaan, kepentingan, dan lain-lain. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, interaksi sosial yang terjalin secara berpola akan menghasilkan suatu lembaga sosial.
Oleh karena itu, interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Cukup sekian materi yang disampaikan pada video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.